Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas D semester 5. Di video ini kami akan mempresentasikan hasil apa yang sudah kami pelajari. Serta untuk video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan dengan anggota yang pertama saya sendiri, Sidki Muhammad Sen, yang kedua Mbak Yen Indonesia, yang ketiga Mbak Dewi Haryati, yang keempat Mas Afif Saifullah, dan yang kelima Mas Wian Ansori. Yang pertama, pengertian sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan atau Decision Support System (DSS) merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk berbasis pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. SPK dapat disebut juga sebagai sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi dalam mengambil keputusan atas masalah semi terstruktur yang spesifik. Kemudian SPK memiliki 5 karakter pokok, yaitu yang pertama, sistem berbasis komputer; yang kedua, membantu pengambilan keputusan; yang ketiga, untuk memecahkan masalah rumit yang mustahil dilakukan dengan kalkulasi manual atau riset literasi sederhana; yang keempat, melalui cara simulasi interaktif; yang kelima, data dan model analisis sebagai komponen utama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Sidki tentang sistem pendukung keputusan. Di sini saya akan membahas mengenai komponen sistem pendukung keputusan. Yang pertama itu ada manajemen basis data, yakni merupakan subsistem yang terorganisasi dalam sebuah wadah besar basis data. Jadi misal nih, dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu terdapat sistem komputer di mana keberadaan basis data sebagai pendukung sistem atau pemecahan masalah bisa berasal dari eksternal atau internal ekosistem. Jadi SPK memerlukan data yang lengkap dan relevan untuk memecahkan permasalahan yang ada melalui simulasi. Kemudian yang kedua, ada basis model. Basis model itu merupakan sebuah data yang dikumpulkan melalui manajemen basis data, yang kemudian sistem komputer akan membuat sebuah basis model yang menggambarkan permasalahan yang ingin dipecahkan. Nah, misalnya model yang dibentuk berupa format kuantitatif, misalnya sebuah model matematis sebagai dasar simulasi lanjutan dalam pengembangan keputusan. Nah, komponen ini nanti terlibat dalam pembuatan basis model. Nah, ini yang dinamakan dengan constraint, ya. Dan terkait dengan basis model. Kemudian nanti dalam membuat analisis dapat menyeluruh untuk membandingkan seluruh alternatif solusi yang disajikan. Kemudian selanjutnya ada sistem perangkat lunak atau user interface. Dalam komponen ini, seluruh pembuatan basis model dikombinasikan ulang dengan seluruh komponen yang disediakan manajemen data. Kemudian yang selanjutnya ada karakteristik sistem pendukung keputusan. Nah, pengertian sistem pendukung keputusan dapat ditentukan dengan beberapa karakteristik. Yang pertama, yakni mendukung proses pengambilan keputusan yang menitik beratkan pada manajemen by perception. Kemudian selanjutnya yang kedua ada interface manusia, ya, atau mesin di mana manusia atau user tetap memegang kontrol proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan untuk membahas masalah terstruktur, semi terstruktur, dan
tak terstruktur. Yang selanjutnya kemudian memiliki subsistem yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi sebagai kesatuan item. Kemudian yang terakhir, membutuhkan struktur data komprehensif yang dapat melayani kebutuhan informasi seluruh tingkatan manajemen. Tahapan sistem mendukung keputusan terdiri berbagai macam fase. Yang pertama, fase intelijensi. Intelijensi dalam pengambilan keputusan meliputi scanning atau pemindaian lingkungan, entah secara intermittent ataupun terus-menerus. Intelijensi mencakup berbagai aktivitas yang menekankan identifikasi situasi atau peluang-peluang masalah. Tahapan dalam fase intelijensi antara lain identifikasi masalah atau peluang, klasifikasi masalah, dan kepemilikan masalah. Yang kedua, fase desain. Dalam fase desain meliputi penemuan atau mengembangkan dan menganalisis tindakan yang meliputi pemahaman terhadap masalah dan menguji solusi yang layak. Tahapan dalam fase intelijensi antara lain memilih sebuah prinsip pilihan, mengembangkan atau menghasilkan alternatif-alternatif, dan mengukur hasil akhir. Yang ketiga, fase pilihan. Pilihan merupakan tindakan pengambilan keputusan yang kritis. Fase pilihan itu sendiri adalah fase di mana dibuat suatu keputusan yang nyata dan diambil suatu komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. Batas antara fase pilihan dan desain sering tidak jelas karena aktivitas tertentu dapat dilakukan selama kedua tentu. Batas antara fase pilihan dan desain sering tidak jelas karena aktivitas tertentu dapat dilakukan selama kedua fase tersebut dan karena orang dapat sering kembali dari aktivitas pilihan ke aktivitas desain. Sebagai contoh, seseorang dapat menghasilkan alternatif baru selagi mengevaluasi. Pilihan meliputi pencarian, evaluasi, dan rekomendasi model. Sebuah solusi untuk sebuah model adalah sekumpulan nilai spesifik untuk variabel-variabel keputusan dalam suatu alternatif yang telah dipilih. Yang keempat, fase implementasi. Pada hakikatnya, implementasi suatu solusi yang diusulkan untuk suatu masalah adalah inisiasi terhadap hal baru atau pengenalan terhadap perubahan. Definisi implementasi sedikit rumit karena implementasi merupakan sebuah proses yang panjang dan melibatkan batasan-batasan yang tidak jelas. Pendek kata, implementasi berarti membuat suatu solusi yang direkomendasikan bisa bekerja, tidak memerlukan implementasi suatu sistem komputer. Keputusan. 1. Membantu manajer dalam mengambil keputusan masalah semi terstruktur. Yang kedua, memberikan dukungan dari pertimbangan manajer. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas. Yang keempat, kecepatan komputasi. Yang kelima, meningkatkan produktivitas. 6. Dukungan kualitas. 7. Berdaya saing. 8. Mengatasi keterbatasan kognitif dalam memproses dan penyimpanan. Jenis-jenis sistem pendukung keputusan. Yang pertama, keputusan terstruktur. Keputusan terstruktur adalah keputusan yang dilakukan secara berulang-ulang dan bersifat rutin. Informasi yang dibutuhkan spesifik, terjadwal, sempit, interaktif, real-time, internal, dan detail. Prosedur yang dilakukan untuk pengambilan keputusan sangat jelas. Keputusan ini terutama dilakukan pada manajemen tingkat bawah. Contoh, keputusan pemesanan barang dan keputusan penagihan piutang. Menentukan kelayakan lembur, mengisi persediaan, dan menawarkan kredit pada pelanggan. Kemudian yang kedua, keputusan semi terstruktur. Keputusan semi terstruktur adalah keputusan yang mempunyai sifat yakni sebagai keputusan
dapat ditangani oleh komputer dan yang lain tetap harus dilakukan oleh pengambilan keputusan. Informasi yang dibutuhkan fokus, spesifik, interaktif, internal, real time, dan terjadwal. Contoh, pengevaluasian kredit, penjadwalan produksi, dan pengendalian sediaan, merancang rencana pemasaran, dan mengembangkan anggaran departemen. Yang ketiga, keputusan tidak terstruktur. Keputusan tak terstruktur adalah keputusan yang penanganannya rumit karena tidak terjadi berulang-ulang atau tidak selalu terjadi. Keputusan ini menuntut pengalaman dan berbagai sumber yang bersifat eksternal. Keputusan ini umumnya terjadi pada manajemen tingkat atas. Informasi yang dibutuhkan umum, luas, internal, dan eksternal. Contoh, pengembangan teknologi baru, keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain, perekrutan eksekutif. Spesifikasikan DSS, yaitu yang pertama, DSS model pasif adalah model DSS yang hanya mengumpulkan data dan mengorganisirnya dengan efektif. Yang kedua, DSS model aktif yang memproses data secara eksplisit, yakni menunjukkan solusi berdasarkan data yang diberikan data. DSS bersifat kooperatif. Yang keempat, model driven DSS merupakan suatu tipe DSS di mana pengambil keputusan menggunakan simulasi statistik. Yang kelima, communication driven DSS adalah suatu tipe DSS yang banyak menggabungkan metode atau aplikasi. Yang keenam, data driven DSS menekankan pada pengumpulan data yang dimanipulasi agar sesuai dengan kebutuhan pengambilan keputusan berupa data internal atau eksternal yang berbeda format. Yang ketujuh, dokumen driven DSS menggunakan beragam dokumen dalam bermacam bentuk dokumen seperti teks, Excel, dan rekam basis data. Yang kedelapan, knowledge driven DSS adalah tipe DSS yang menggunakan aturan tertentu yang disimpan dalam komputer. Selanjutnya, manfaat menggunakan sistem pendukung keputusan. Secara umum, manfaat SPK atau DSS adalah memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data dan informasi bagi pemakainya. SPK juga bisa membantu mengambil keputusan dalam memecahkan permasalahan yang terstruktur atau tidak terstruktur.